Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi adab-adab yang berkaitan dengan memuliakan Al-Qur'an atau adab-adab yang berkaitan dengan berinteraksi kepada Al-Qur'an. Maka di sini kita lanjutkan, yaitu bagaimana kita dianjurkan untuk memuliakan Quran. Sebelumnya juga kita sudah bahas di fikih yang berkaitan dengan Al-Quran, bahwa banyak sekali juga adab-adab yang sudah disebutkan di situ, bagaimana kita cara bersentuhan dengan Quran ketika ada Quran jatuh, kemudian bagaimana cara kita membuka Quran, bagaimana juga kita harus berwudu. Itu semuanya adalah bagian dari rangkaian memuliakan Quran. Maka ihtiramul Quran wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bihi ihtiramul Quran min umurin. Dan di antara hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dengannya dan sangat ditekankan perintah dengannya itu memuliakan Al-Quran dari berbagai perkara. Karena memang dia ini adalah hal sesuatu yang sangat mulia. Dari yang maha mulia, maha esa, disampaikan kepada manusia mulia, perantara dengan malaikat yang mulia. Kemudian kitab ini adalah kitab yang mulia, sehingga juga apapun yang tersentuh oleh kitab ini akan menjadi mulia. Maka kita harus melakukan juga berinteraksi dengan Quran tersebut dengan cara yang mulia dan terbaik. Qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilina al-qari'ina mujtami'ina. Yang terkadang menggampangkan dalam perkara itu oleh sebagian orang-orang yang lalai, para pembaca Quran secara berjamaah, atau memudahkan segala urusan, atau menyepelekan, tidak memperdulikan aturan-aturan dalam berinteraksi kepada Quran. Famin dzalika jatinabud dhahiki. Dan di antara perkara ialah menghindari tertawa. Ini mungkin dalam hal mengaji, tertawa atau buka cerita-cerita yang tidak manfaat, atau membuat kesibukan yang di luar dari Al-Quran, mengobrol. Sedangkan saat itu pembacaan Quran sedang berlangsung, kecuali memang illa kalaman yuttaru ilaihi. Kalau memang memaksa kita, ada ucapan yang darurat memaksa kita untuk berbicara, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak darurat, maka tidak boleh kita mengalahkan pembicaraan adalah kalamullah yang mulia ini dengan pembicaraan yang lain. Wal yamtathil amrallahi subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya ia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam Quran, ketika Quran dibacakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka di sini didengarkanlah. Para ulama pun di sini memahami yang makna mendengar itu terbagi kepada dua. Ada mendengarkan yang fokus, ada mendengarkan yang tidak fokus. Maka fastami'u di sini, kapan seorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika ia mendengarkan Quran dengan fokus. Wal yaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Daud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza qara'a al-Quran la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada ay yaqra'ahu. Maka apabila memang kita sedang membaca Quran, maka di sini kita dilarang berbicara hingga selesai dalam membaca Quran. Ini sudah kita bahas juga sebelumnya di fikih yang berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana kita kalau ingin berbicara ketika membaca Quran? Selesaikan dulu satu ayat. Amma yatasaalun. Baru kita ingin berbicara, kalau itu pun mendesak. Jangan amma ya baru berbicara. Atau mungkin kita dipanggil anak atau siapapun manggil. Ya sebaiknya memang jangan berbicara ketika membaca Quran. Tidak ada pembicaraan yang bisa mengalahkan dari perkataan Al-Quran. Maka tidak selayaknya orang yang sedang membaca Quran kita potong dengan pembicaraan. Tapi kalau memang keadaannya mendesak, selesaikan dulu satu ayat baru kita berbicara. Maka itu pun kita lihat keadaannya. Kalau ketika kita sudah berbicara membuat kita tidak fokus lagi kepada Quran, maka membaca auzubillah dan bismillah. Tapi hanya berbicara sebentar saja, letakkan ini ke situ, sebentar saja, maka boleh kita lanjutkan. Tapi sebaiknya dengan ta'awudz. Rawahul Bukhari fi sahihi wa qala lam yatakallam hatta yafrugha minhu.
Maka disediakan dari hadis itu juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, dan berkata perawi hadis Syekh Nafi, Sayyidina Umar tidak berbicara hingga selesai dari membaca Quran. Jadi memang nggak boleh ketika kita baca Quran pun dipotong, atau ketika kita membaca ini ragu kemudian kita minta jelaskan panjang lebar, maka sebaiknya baca dulu baru setelah membaca baru minta penjelasan. Sehingga jangan dikaitkan ketika kita sedang membaca Quran digabungkan dengan pembicaraan-pembicaraan. Itulah adab yang terbaik ketika membaca Quran. Zakarahu fi kitab tafsir fi qawlihi ta'ala nisa'ukum harsul lakum. Semua ada tanda-tanda yang bercocok tanam. Wa min dzalikal abatsu bil yadi wa ghairiha. Dan di antara perkara yang harus mendapat perhatian yang sangat ditekankan pembaca itu adalah menghindarkan bermain-main dengan tangan-tangan selainnya. Juga ini fokus tangan kita mungkin tinggal sambil main handphone atau yang lain sebagainya, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang lain. Fa innahu yujaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fala ya'bath baina yadayhi. Maka jangan ia bermain-main di hadapan Tuhannya. Jadi memang kita baca Quran ini sedang berhadapan dengan Rabb Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika an-nadharu ila ma yulhi wa yuddidu dhihna. Kemudian memandang sesuatu yang tidak penting sehingga membuyarkan kefokusan kita terhadap Quran. Itu juga dilarang. Itu bagian dari memuliakan Quran. Fokus. Aqbahu min hadhi kulli an-nadharu ila ma la yajuzu an-nadharu ila kal amri wa ghairi. Atau juga memandang sesuatu yang maksud sini amradu ini adalah yang mengundang syahwat, apalagi sambil ngaji. Mungkin kalau laki-laki lihat cewek cantik atau perempuan lihat cowok ganteng, ganteng kali sambil ngaji dia buat maksiat, maka itu juga tidak diperbolehkan. Fa inna an-nadhara ila al-amradil hasani min ghairi hajatin haram. Maka kalau memang kepentingan itu tidak diperlukan itu adalah suatu haram. Maka sawaun kana bisyahwa aw bi ghairiha. Apalagi sambil ngaji ada lihat pandang orang sambil bersyahwat, matanya itu nggak bisa terjaga. Apalagi sambil baca atau lihat maksiat, itu tidak baik. Sawaun aminal fitnata aw lam ya'manha. Sama saja aman dari fitnah atau tidak aman dari fitnah. Hadza huwal madhhabus sahih al-mukhtar 'inda al-ulama. Itu merupakan mazhab yang sahih yang telah dipilih oleh pendapat ulama. Wa qad nassaha 'ala tahrimil Imam Syafi'i wa man la yuhsa minal ulama. Dan sungguh telah dinyatakan ketentuan atas pengharaman hal itu. Hal tersebut oleh Imam Syafi'i dan imam yang tidak terhitung jumlah dari kalangannya. Jadi diharamkan memang kita sambil baca Quran tapi lihat hal-hal maksiat. Matanya digabungkan antara yang mulia dengan yang tidak mulia. Wa dalilu qauluhullahi ta'ala qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman hendaklah yang mereka menahan pandangannya. Sempurnakannya ayat pandangan ini intinya kita menjaga pandangan. Apalagi sambil baca Quran nggak bisa jaga pandangan. Wa innahu fi ma'nal mar'ati bal rubbama kana ba'dhum aw katsirun min ahsana min katsirin minan nisa. Dan karena sesungguhnya amr itu semakna dengan wanita, bahkan terkadang dalam sebagian mereka atau mayoritas dari mereka lebih rupawan dibandingkan kebanyakan kaum wanita. Wa yatamakkanu min asbabir raibati fihi wa yustahallu min turuqis syarri fi haqqihi ma la yutasahhalu fil haqqil mar'ah. Maka akan terbuka peluang yang timbul, yaitu motif-motif keraguan mengenai hukum-hukum, menjadi mudah digampangkan dari jalan-jalan kejahatan pada hak diri amrat, berupa suatu tindakan yang tidak gampang dilakukan pada hak diri setiap seorang wanita. Maka di sini juga sebenarnya amrat ini bukan sekedar wanita saja, ataupun seorang laki-laki ketika baca Quran dia bersahwat juga dengan laki-laki, itu nggak boleh, atau wanita dengan wanita. Jadi semuanya tidak boleh. Memang kita dianjurkan kita baca Quran harus fokus. Fakana tahrimuhu aw la wa qawilus salafi fit tanfiri minhum aktsar min an tuhsara. Dan adalah pengharaman hal itu lebih utama, dan pendapat ulama salaf mengenai menghindarkan diri daripada amrat itu sangat banyak sampai tidak terhitung banyaknya. Wa qad sammuhum antana likaunihim mustaqdzarina syar'an. Dan sungguh mereka para ulama menamakan para amrat itu orang yang berbau busuk karena keberadaan mereka dianggap orang yang menjijikkan secara syariat.
Amman nazaru ilaihi fi halil bai'i wasyira'i wal akhdhi wal 'ata'i wat tatbibi wat ta'limi wa nahwiha min min mawadhi'il hajah. Dan adapun memandang kepada amrad di saat menjual atau membeli dan mengambil dan memberi, mengobati dan mengajarkan, dan hal ini semacam ini dari berbagai ruang lingkup kebutuhan, fajaizud lid-darurati lakin yaqtasirun naziru ala qadril hajah. Maka hal ini diperbolehkan karena kondisi darurat. Akan tetapi yang memandang harus membati atas dasar keperluan saja. Wala yudimun nazara min ghairi darurah, dan ia tidak boleh terus-terus memandang dengan tanpa ada kedaruratan. Fakadzalikal muallim innama yubahu lahu an-nazaru alladhi yuhtaju ilaihi. Dan begitu pula seorang guru, sesungguhnya diperbolehkan baginya memandang kepada orang yang ia butuh memandangnya. Jadi memang sebelumnya pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu, ada beberapa yang diperbolehkan antara laki-laki. Yang pertama, laki-laki dengan wanita. Itu pun juga tadi harus menjaga batas-batasannya. Yang pertama, seorang dokter, maka tadi dikatakan kalau dalam keadaan dokter dengan pasien, sebatas ruang lingkup berobat dan mengobati. Kemudian seorang guru dengan murid, sebatas mengajar dan memberi ilmu, mencari ilmu. Antara penumpang dengan supir, apalagi sekarang ya, kalau contoh penumpang dengan supir ojek, banyak laki-laki, mungkin penumpangnya perempuan, ya sebatas itu saja. Boleh kita bermaksiat di atas kendaraan tersebut, itu tidak diperbolehkan. Maka tadi di sini disebutkan juga antara guru dengan murid, maka sebatas dari mengajar saja. Apalagi ketika sambil mengajar, mereka bermaksiat atau sedang baca Quran, dua-duanya sambil alasan suka sama suka, tapi Quran jadi alasan yang bikin mengaji. Nah, itu juga tidak boleh. Atau ada orang mungkin pacaran, alasannya ingin antar jemput, nah juga nggak boleh. Itu namanya maksiat. Bal yahrumu ala kulli mutakallifin nazaru bisyahwat ila kulli ahadin. Kan tetapi diharamkan atas setiap mukallaf memandang dengan syahwat kepada setiap orang. Rajulan kana aw imra'atan mahraman kanatil mar'atu aw ghairaha illa az-zawjata wal malkunata allati yumlikul istimta'a biha. Maka di sini lelaki ataupun wanita, baik wanita mahramnya atau selainnya kecuali memandang istrinya dan hamba sahaya perempuan yang dimiliki, dan ia berkuasa bercumbu dengan wanita itu. Jadi yang dibolehkan ya tadi dengan pasangan saja. Atau kalau zaman dulu seorang budak wanita, ya zaman sekarang udah nggak ada lagi. Maka hatta asbahna yahrumun nazaru bisyahwa ila maharimihi, bahkan diharamkan seseorang itu bersyahwat kepada mahramnya. Siapa? Mungkin kepada anaknya atau kepada ibunya. Wallahu a'lam. Wa 'alal hadirina majlisil qira'ah idza ra'au syai'an min hadhil munkaratil madhkurati wa ghairiha. Dan bagi orang-orang yang menghadiri majelis pembacaan Quran, apabila mereka melihat sesuatu dari perkara yang mungkar tersebut, ini dan selainnya, ayyan hau. Jadi kalau ada terjadi hal-hal seperti itu, ya kita harus larang. Apalagi mungkin ya pengajian anak muda datang ke pengajian tapi niatnya cari jodoh, kan itu udah maksiat, melenceng ya. Kalau orang bahasa sekarang mungkin pengajian Gen Z, mungkin anak-anak muda remaja, tapi datang ke pengajian bukan niatnya dari rumah cari ilmu, tapi cari jodoh di sana. Mudah-mudahan ada orang yang laki soleh atau wanita solehah kita bisa temukan. Kadang anak muda ini banyak saja caranya. Nah, sehingga niatnya itu adalah ke sana untuk mencari hal-hal yang tidak baik, atau niat cari pacar. Mungkin kalau untuk pasangan mungkin masih bisa betul-betul ingin menikah, lain halnya. Ini mungkin untuk cari pasangan, pacaran dengan beralasan mungkin menuntut ilmu, itu tidak diboleh. Apalagi dari mengaji. Wabil lisani liman ajaza 'anil yadi wa qadira 'alan lisani. Dan dengan lisan ucapan bagi orang yang tidak mampu melarang dengan tangan, namun ia mampu melarang dengan lisan. Ini dalam hal bagaimana kita mengingatkan. Ya, kalau bisa ingatkan dengan ucapan dengan lisan. Kemudian kalau bisa dengan tindakan, kalau nggak bisa maka terakhir dengan doa. Wa illa
falyunkir biqalbihi wallahu alam. Dan jika tidak mampu melarang dengan lisan, maka ia mengingkari, tidak menyukai hal itu dalam hatinya, atau tadi dengan mendoakan. Jadi adab memuliakan Quran pun di majelis ilmu itu yang pertama kita fokus, kemudian tidak terganggu dengan hal-hal yang disibukkan di luar Quran, apalagi jadi dalam belajar Quran sampai bisa berbuat maksiat di dalam pengajian tersebut, maka itu dilarang intinya. Itu bagian adab dari memuliakan Quran. Sama, kalau kita melakukan dosa atau melakukan dosa dengan orang biasa, kemudian melakukan kesalahan dengan orang yang mulia, pejabat atau siapa, pasti terkadang hukumannya beda. Kenapa? Karena ada kedudukan, orang yang memiliki kedudukan, kemudian kita lakukan kesalahan kepada mereka, pasti hukumannya berbeda. Sama orang yang mungkin di hari biasa dia melakukan dosa, di bulan Ramadan dia tetap berdosa, itu beda hukumannya. Kenapa? Karena bulan itu dimuliakan, sehingga orang semua semangat beribadah, tapi dia tetap berdosa. Maka Quran inilah sesuatu yang sudah dimuliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sudah dimuliakan, kita pula lagi berbuat dosa di dalamnya, maka juga ganjarannya, dosanya juga amat besar. Silakan, sampai sini ada pertanyaan Ibu tentang anjuran bagaimana kita bersikap memuliakan Quran, dari mulai mengangkatnya, membukanya, sikap kita juga ketika kita sudah berinteraksi kepada Quran. Ada pertanyaan Ibu? Kalau tidak ada, insya Allah kita cuma tambah satu saja tentang anjuran bagaimana sikap kita untuk memuliakan Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Kalau nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja dapat saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.